Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur pada Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umatnya. Sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya Aslihan Burhan ingin sedikit berbagi tentang konsep halal haram di dalam agama kita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita sebagai muslim memiliki agama yang paripurna, kamil, syumul. Sebagaimana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agamamu. Tegas bahwasanya Allah menyatakan Islam sudah sempurna, sehingga ayat ini seringkali dinisbatkan sebagai ayat yang terakhir kali turun. Allah menyatakan juga, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah menurunkan Alkitab kepadamu, hai Muhammad, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan atas segala sesuatu, likulli syai'in, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai rahmat, dan wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Tegas di sini Allah menyatakan Al-Quran tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Ditambah lagi kemudian ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan di dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu satu hal pun. Dengan demikian kita nyatakan bahwasanya Islam adalah sempurna dan sempurna. Kesempurnaan itu menjadi lengkap dengan adanya kita diberikan keleluasaan satu, Al-Quran sebagai sumber pokok hukum dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, Al-Hadis. Kemudian dimungkinkan untuk kita beristihad menggunakan ijma, kesepakatan para ulama, qiyas, menganalogkan satu hal yang karena sebab ataupun karakteristiknya sama, istihsan, mengambil hal yang terbaik, istislah, mengambil mana yang lebih bermaslahat, dan urf, dan mengambil kebiasaan atau budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Perintah untuk kita menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah itu ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, ulama dan atau umarok di antara kalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in, apabila terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu, maka kembalilah kalian ilallahi, kepada Allah, wa rasul, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi, jika kalian beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan kepada hari akhir, maka itu dzalika khairun, maka itu lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, kesudahannya atau akibatnya. Tentang kebolehan menggunakan ijtihad kita bisa dapati dari kisah Rasulullah SAW pada saat beliau hendak mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menjadi qadhi di daerah Yaman. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'ad, kaifa taqdi idza aradalaka qada'un, bagaimana kamu akan menetapkan sebuah hukum pada saat orang menghendaki satu ketetapan padamu? Qala aqdi bi kitabillah. Sahabat Mu'ad menjawab, saya akan menetapkan sesuai dengan kitab Allah. Qala fa illam tajid bi kitabillah. Rasulullah bertanya, bagaimana jika kamu tidak mendapati di kitab Allah? Qala fa bi sunnati Rasulillah. Sahabat Mu'ad menjawab, maka saya akan menetapkan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Qala fa illam tajidu fi sunnati Rasulillah. Maka bagaimana jika kamu tidak dapati juga di dalam sunnah Rasulullah? Qala ajtahidu ra'i wala alu.
Maka sahabat Mu'adz menjawab, saya akan menetapkan sesuai dengan rohiku, sesuai dengan pandanganku, sesuai dengan pendapatku, ya, tetapi tidak berlebihan. Fadaraba Rasulullah SAW sadrahu. Maka Rasulullah pun menepuk dada atau punggung dari sahabat Mu'adz seraya menyatakan, qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yuridillahu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan Rasulullah, yakni yang dimaksud adalah sahabat Mu'adz tadi, dengan apa yang telah diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini menegaskan tentang pada saat kita tidak menjumpai ketetapan itu dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah, maka dibolehkan kita kemudian menggunakan ijtihad. Untuk itulah kemudian para ulama membuat suatu pilihan tentang cara-cara berijtihad dengan ijma, dengan qiyas, dengan istihsan, dengan istislah, termasuk dengan uruf tadi. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana dalam surat An-Nas, Allah telah menegaskan posisinya atas manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah sebagai Rabb manusia, sebagai maliknya manusia, dan sekaligus sebagai ilahnya manusia. Rabbin nas artinya Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur kehidupan manusia. Malikin nas artinya Allah sebagai maharaja, mengatur aturan-aturan yang berlaku untuk kehidupan manusia. Dan ilahin nas artinya Allah sebagai sesembahan manusia. Rabbin nas dan ilahin nas kita sudah sering bahas dan ketahui bersama. Malikin nas ini dalam konteks syariat Allah sebagai sang maharaja manusia, maka berhak pula Allah membuat aturan atas manusia yang diciptakannya. Sebagaimana juga presiden membuat kepres, gubernur membuat pergub, bupati membuat perbub, maka Allah juga yang kemudian membuat syariat bagi manusia. Dalam hal apa saja kira-kira manusia diatur syariat untuk kehidupannya, maka kita bisa pilih dalam konteks bagaimana kita berinteraksi dengan berbagai pihak. Manusia diatur oleh Allah dalam konteks bagaimana kita punya keyakinan bahwasanya Allah itu Esa, Allah satu, Ahad. Kemudian juga kita diwajibkan untuk mengenal yang gaib, adanya pahala, adanya dosa, adanya malaikat, adanya jin, adanya syaitan, dan seterusnya. Kemudian Allah juga mengatur bagaimana kita beribadah kepada Allah, tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Allah telah mengaturnya. Kemudian juga bagaimana kita berdoa dan sebagainya. Itulah bagaimana pola hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Manusia dengan dirinya sendiri Allah pun juga mengatur. Sebagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Jelas Allah telah menegaskan untuk kita makan dan minum yang halal dan thayyib. Juga dalam berpakaian, dalam mencari ilmu, dalam menjalankan, kemudian juga bagaimana mengatur kebersihan dan juga kesehatan, untuk minum, untuk makan obat-obatan yang halal. Dalam konteks inilah kita nanti akan membahas bagaimana makanan dan minuman serta obat-obatan yang halal. Di sisi lain Allah juga mengatur ya bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kita dalam konteks sosial, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, bagaimana Allah mengatur hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan tamu, dengan antara yang laki dengan perempuan, dengan sesama muslim, dengan non muslim, dengan yang duafa, dengan yang yatim, dan sebagainya. Maka Allah telah mengatur itu semua. Demikian juga dalam hal ekonomi, Allah telah menegaskan ada perintah untuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Juga ada konsep-konsep muamalah dengan mudharabah, musyarakah, syirkah ya, atau dengan jual beli. Juga bagaimana melakukan ijarah dan sebagainya. Dilarang untuk riba, untuk gharar, untuk curang, maisir, perjudian dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sudah menjadi pakem dalam
konteks kita bermuamalah secara ekonomi. Kemudian tentu Allah juga mengatur dalam hal politik, bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana sosok pemimpin yang baik, bagaimana kita melakukan musyawarah, dan seterusnya. Demikian juga dalam hal aspek hukum. Al-Quran jelas banyak memuat tentang sanksi, tentang jinayah, hukumat, tentang perdata, pidana, dan sebagainya. Bahkan juga di dalam konteks hankam, ya, bagaimana menjaga keamanan, pertahanan, kemudian bagaimana tata cara sholat pada saat sedang peperangan, dan sebagainya. Jadi jelas bahwasanya Islam mengatur semua hal aspek kehidupan manusia. Dalam konteks konsumsi, ya, itulah yang kita akan coba bahas bagaimana syariat mengatur kita dalam melakukan konsumsi, makan dan juga minum. Tentang apa-apa yang menjadi ketetapan Allah itu kita tahu dalam khasanah Islam. Di pesan-pesantren banyak sekali kitab-kitab yang sudah membahasnya, mulai dari masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, apakah itu dalam konteks iktisadiyah, ekonomi, atau juga dalam konteks munakahat, waris, maka kita mengenal ada ilmu faraid, juga di dalam konteks juga sia-sia dan sebagainya. Dalam hal ekonomi, ya, termasuk penyediaan produk halal, alhamdulillah kita sudah memiliki dukungan regulasi di negeri kita. Ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang produk halal, ada peraturan-peraturan yang mendukung adanya pelaksanaan asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, crowdfunding syariah, dan sebagainya. Demikian juga di dalam produk halal. Ya. Dari sekian ketentuan syariah yang seharusnya dilaksanakan oleh kaum muslimin, alhamdulillah sebagiannya sudah mendapatkan dukungan secara regulasi di negeri kita. Sebagaimana ada Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Demikian juga sudah ada Undang-Undang Halal nomor 33 tahun 2014. Ada Undang-Undang Wakaf, ada Undang-Undang Zakat, ada juga peraturan-peraturan terkait dengan operasi syariah dan sebagainya. Dalam hal konteks ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menaungi dan juga tempat berkumpulnya seluruh ormas Islam di Indonesia telah memilih bahwasanya pendekatannya lebih untuk kemaslahatan. Sedangkan dalam konteks kehalalan sebuah produk, maka yang ditekankan adalah prinsip kehati-hatian. Jadi disitulah perbedaan prinsip dalam penetapan fatwa atau fikih tentang produk halal dan produk ekonomi syariah. Ekonomi syariah prinsipnya adalah semua hal boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan. Sementara untuk prinsip halal bagaimana kehati-hatian sehingga kita tidak mengkonsumsi yang haram. Sahabat-sahabat sekalian, atas aturan-aturan syariat Allah itulah kemudian kita mengenal status hukum yang dalam hal fikih disebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan juga ada haram. Wajib itu mutlak harus dijalankan dan mendapatkan pahala bisa menjalankan dan mendapatkan dosa bila melanggarnya. Sunnah itu lebih baik dijalankan, akan mendapatkan pahala dan tak apa kalau meninggalkannya. Mubah artinya boleh dijalankan dan juga boleh tidak dilakukan. Makruh artinya lebih baik ditinggalkan dan karena mendapatkan pahala, tapi tak apa kalau kemudian mengerjakannya. Haram mutlak harus ditinggalkan dan tidak akan mendapatkan pahala dan sebaliknya akan berdosa bagi yang menjalaninya. Nah, itulah yang menjadi miqyasul amal, standar perbuatan seorang muslim yang menjadi patokan kita bersama untuk memilah dan memilih apa yang boleh, apa yang lebih baik, apa yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dan apa yang sebaiknya dan harus dihindarinya. Miqyasul amal itulah yang menjadi hukum asal perbuatan manusia. Bahwasanya kita semua terikat dengan hukum syarat yang 5 tadi, ahkamul khamsah. Tidak ada satupun apa yang kita lakukan yang terbebas dari status hukum yang 5 itu. Pasti kita melakukan apapun, pasti ada status
hukumnya, salah satu dari hukum yang 5 tadi. Termasuk bagaimana kita akan memilah dan memilih dalam mengkonsumsi. Miqyasul a'mal, standar perbuatan manusia untuk dalam hal konsumsi, Allah telah menetapkan standarnya, yakni halal dan haram. Halal artinya boleh dikonsumsi, haram adalah yang terlarang untuk mengkonsumsinya. Dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah pada Allah yang kalian beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Juga dalam surat An-Nahl 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurlah nikmat Allah itu jika kalian hanya kepadanya menyembah. Tegas di situ dua ayat ini menegaskan dalam konteks konsumsi miqyasul a'mal kita adalah halal dan thayyib. Halal artinya melepas ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama, yakni apa yang bisa kita jalankan dan karena itu dibolehkan oleh ajaran Islam. Mubah ya, boleh dilakukan. Thayyib adalah bagaimana makanan yang kita konsumsi itu adalah baik, lezat, sehat, aman dan menenteramkan ya. Tidak kotor, tidak rusak, kedaluarsa, dan juga tidak tercampur, terkontaminasi dengan yang najis, dengan yang membahayakan, dengan yang merusak. Sehat dan proporsional, tidak berlebihan. Dan tentunya adalah aman, proporsional dan aman. Untuk itulah kemudian di dalam konteks produk, selain halal lezatnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Halal bagaimana cara memperolehnya, cara memprosesnya, cara menyimpannya, cara mengangkutnya, dan bagaimana cara penyajiannya. Semua hal itu dipastikan bagaimana halal. Karena kita tahu produk halal itu bisa bahan bakunya, bisa bahan tambahannya, bisa bahan penolongnya, bisa juga pada saat proses produksinya. Bagaimana itu dipastikan juga halal, tidak terkontaminasi. Juga bagaimana cara pengemasannya, ya, cara pengangkutannya, dan sebagainya. Bagaimana tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, apakah itu babi, apakah itu khamar, apakah itu produk-produk yang diharamkan seperti organ manusia, darah, kotoran, najis, ya, atau dengan bahan yang berasal dari hewan yang disembelih bukan dengan syariat Islam. Juga bagaimana cara penyimpanannya, tempat penyimpanannya, tempat penjualannya, pengolahannya, transportasinya, dan sebagainya. Miqyasul a'mal yang lain di dalam konteks kisah berkonsumsi adalah kita mesti menghindari yang syubhat, yang samar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal adalah jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram pun juga jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara keduanya adalah ada hal-hal yang sifatnya mutasyabihat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tapi banyak orang yang tidak mengetahui tentang yang mutasyabihat itu. Faman ittaqa syubhati faqad istabaraka li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang berhati-hati dalam menjaga yang syubhat itu, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Tapi barang siapa yang kemudian dia jatuh dalam yang syubhat, maka dia juga jatuh pada yang haram. Itulah bahwasanya Rasulullah telah memerintahkan kita untuk menjaga dari hal yang syubhat. Yang halal itu adalah tentu harus kita pilih, yang haram tentu adalah harus ditolak, ya. Dan yang syubhat kita berhati-hati untuk tidak mengkonsumsinya. Kemudian miqyasul a'mal, standar perbuatan yang lain yang telah ditetapkan oleh syariat dalam kita mengkonsumsi adalah kita mesti mengkonsumsi hewan atau sembelihan yang menyebut namanya. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzikra smullahi alaihi
Waqad fasala alaikum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Wa inna katsiran liyudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagimu apa yang diharamkannya, kecuali apa yang terpaksa untuk kamu memakannya. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu lah Dia yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-An'am 119. Jadi jelas di sini Allah menegaskan kita diberikan kebolehan hak untuk memakan makanan yang bersumber dari hewan yang dipotong dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya adalah haram. Apa arti haram itu? Yakni sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian berdosa bagi siapa yang melanggarnya, dan berimplikasi siksa di akhirat bila tidak bertaubat atau memohon ampunannya. Bahkan juga bisa mendapatkan ancaman sanksi syariah di dunia ini. Contoh misalkan minuman khamr, maka saat meminum pun itu juga ada sanksi syariahnya. Lantas apa saja sih yang bisa menyebabkan keharaman sebuah produk, sesuatu yang bisa kita konsumsi? Yang pertama, haram lidzatihi, haram karena zatnya. Yang kedua adalah haram lighairihi, karena hal-hal yang lain selain karena zatnya tadi. Bisa karena cara memperolehnya, cara menyembelihnya, cara menanganinya, dan atau cara mengkonsumsinya. Untuk produk haram ini, miqyasul amal, standar perbuatan dalam konsumsi ini, apa saja yang diharamkan kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanya Allah mengharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi dan binatang yang saat disembelihnya disebut nama selain Allah. Akan tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, kemudian dia juga tidak menginginkannya, tidak juga melampaui batas, maka sesungguhnya itu adalah boleh. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas bahwasanya di sini bangkai, darah, babi atau hewan yang disembelih tanpa asma Allah, maka itu termasuk yang haram, kecuali pada saat yang terpaksa. Sebagaimana kita ketahui, dari babi ini banyak sekali produk turunannya. Dari dagingnya itu kita mengenal ada istilah ham, ada abon bacon, ada bakso, ada nugget, ada rendang ya dari daging. Kemudian dari unsur lemaknya bisa jadi susu, bisa jadi permen, bisa jadi mentega, bisa jadi flavor perasa dan sebagainya. Juga dari lemak bisa jadi minyak, bisa kosmetik, bisa flavor, bisa kaldu. Kemudian dari unsur jeroan itu bisa dari paru-parunya, bisa dari empedunya, bisa dari enzim, dari pankreasnya, dari ususnya, itu bisa diproduksi. Ya. Kemudian dari gelatinnya bisa dari media untuk medis, ya, untuk fermentasi, juga bahan-bahan makanan seperti jelly, permen, es krim, mentega, pelembut, ya, dari tulangnya. Kemudian juga dari kulitnya, juga dari bulunya, termasuk yang menjadi kuas, yang bisa untuk menjadi kuas untuk membuat roti bakar, untuk membuat martabak, dan sebagainya. Dari kulitnya bisa untuk rambak, bisa untuk bahan untuk kolagen, untuk bahan kosmetik, dan sebagainya. Pada kata, produk turunan babi ini banyak sekali, dan kita untuk itu mesti hati-hati. Produk di luar babi pun yang haram tak kalah sedikitnya, ya. Ada yang dari organ manusia, ada yang dari binatang buas, ada yang dari darah, ada yang
dari bangkai hewan atau ternak unggas yang mati ya, kemudian juga dari khamr dan sebagainya. Nah, khamr sendiri sahabat-sahabat sekalian, itu Allah telah juga menegaskan tentang keharamannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru, khamr itu, wal maisiru dan berjudial, wal ansabu dan sesajen untuk berhala, wal aslamu dan mengundi nasib, rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah termasuk dari perbuatan keji dari setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jelas di sini khamr adalah salah satu yang ditegaskan Allah diharamkan. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW telah menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamru fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabaha fil akhirah. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa yang minum khamr di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih meminumnya dengan kecanduan dan tidak bertobat, maka dia tidak dapat meminumnya di akhirat, jadi tidak mendapatkannya di surga. Hadis riwayat Muslim. Khamr sendiri, sahabat-sahabat, itu kita tahu ada khamr, ada alkohol. Seperti apa antara keduanya ini hubungannya? Jadi khamr itu bagian dari alkohol, tetapi tidak selalu alkohol itu adalah khamr. Sehingga dengan demikian Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 11 tahun 2009 telah membagi alkohol itu ada yang dari industri khamr itu sudah pasti haram dan itu najis, tidak boleh untuk digunakan untuk dikonsumsi ataupun dibuat bahan kosmetik. Nah, sedangkan alkohol yang dari industri non-khamr itu ada dua pilihannya. Yang pertama, mubah, boleh digunakan untuk industri turunan selanjutnya. Dan yang kedua, haram untuk dibuat bahan industri selanjutnya. Terutama ini adalah yang membahayakan. Batasannya apa? Batasannya fatwa menyatakan yakni bila yang dari alkohol yang non-khamr itu adalah bila di bawah 0,5%, itu dianggap tidak membahayakan. Tetapi walaupun sedikit, kalau itu dari industri khamr tetap ditolak. Hal lain yang diharamkan adalah najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Kotor menurut syariat Islam. Sedangkan mutanajis adalah benda yang bersih tadinya, kemudian karena terkena najis menjadi mutanajis. Baik najis ataupun mutanajis adalah haram untuk dikonsumsi. Untuk benda yang mutanajis, yang terkena najis, maka bisa menjadi suci pada saat kemudian dia sudah disucikan. Najis sendiri kita mengenal ada najis yang ringan, mukhafafah, ada najis mutawasyithah yang sedang, dan ada najis mughaladzah yang berat. Najis mukhafafah yang ringan seperti kencingnya bayi laki-laki pada saat dia masih meminum hanya ASI dari ibunya sebelum dia berusia 2 tahun. Maka mensucikannya cukup mempercikkan air di bekas kencingnya. Najis mughaladzah yang berat adalah najisnya babi dan anjing. Maka mensucikannya harus 7 kali, salah satunya dengan menggunakan pasir atau debu. Maka dikatakan ini berat. Sedangkan najis di antara yang ringan dan berat ini ada najis mutawasyithah yang sedang, yakni kotoran-kotoran yang lain. Dalam hal ini ada dibagi yang sifatnya hukmiyah dan ada yang sifatnya ainiyah. Hukmiyah secara hukum itu adalah najis, tapi tidak terasa nyata apakah warnanya, baunya, ataupun rasanya. Sedangkan yang ainiyah itu dari sisi bau, warna, ataupun rasa memang kelihatan nyata-nyata adanya. Nah, mutawasyithah ini cara membersihkannya adalah dengan membasuh hingga hilang yang menjadi sebab kotoran itu ada, apakah baunya, warnanya, ataupun rasanya. Kemudian yang juga haram adalah hal yang kotor dan menjijikan atau istiqdar. Contohnya seperti air liur, air mani yang walaupun suci, air mani itu suci, tetapi menjijikan menjadi haram untuk dikonsumsi. Belatung, kecoa, dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya
khaba'is ini ya, itu adalah menjijikkan, ini terlarang ataupun haram menurut mazhabnya Hanafi, mazhab Syafi'i ataupun mazhabnya Hambali. Kemudian yang haram lagi adalah yang membahayakan kesehatan, baik itu dari tumbuhan ataupun dari hewan yang barangkali beracun misalkan, maka itu dilarang untuk mengkonsumsinya. Karena Al-Quran telah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri karena sesungguhnya Allah itu kasih sayang kepada kalian. Kemudian juga dalam Al-Baqarah 195 wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dengan tangan kalian kepada kehancuran. Jadi jelas bahwasanya yang sifatnya merusak fisik, merusak kesehatan itu haram. Kita tahu, maka kemudian misalkan ada fatwa tentang bagaimana larangan narkoba, larangan hal yang sifatnya merusak. Bagaimana rokok? Jadi kalau menurut Muhammadiyah itu haram karena mengambil dalil ini, sedangkan menurut NU itu sifatnya makruh. Nah, kembali kepada pilihan teman-teman sekalian. Kemudian yang diharamkan lagi adalah binatang buas, yakni yang bertaring atau berkuku tajam. Ibnu Abbas menyatakan, nah Rasulullah SAW an kulli dhinabin minasibai wa min kulli dhi mikhlabin minat thayyir. Jadi Rasulullah melarang hewan buas yang bertaring dan juga melarang unggas atau thayyir atau burung ya, itu yang bercakar tajam. Kemudian hal-hal lain yang dilarang oleh Rasulullah, diantaranya ada hadis di mana Rasulullah membolehkan untuk kita membunuh hewan-hewan ular, gagak, tikus, anjing yang galak, raja wali dan sebagainya. Kemudian juga Rasulullah melarang membunuh 4 macam binatang seperti semut, lebah, burung hudhud dan burung surati. Ini adalah hewan-hewan yang baik itu diperintahkan untuk membunuhnya ataupun juga kita dilarang untuk membunuhnya. Ini sama-sama ini terlarang untuk dikonsumsi. Kita tahu dengan perkembangan teknologi hari ini banyak sekali makanan-makanan yang membutuhkan bahan-bahan, apakah itu dari hewan tentunya dan dengan berbagai turunannya tentunya seperti babi yang tadi banyak sekali, ataupun juga dari tumbuh-tumbuhan yang itu juga ada potensi diantaranya yang merusak. Dan karena dengan perkembangan teknologi itulah banyak sekali tambahan bahan pangan, dan untuk itu perlu ada satu penjaminan produk yang halal yang dibolehkan untuk kita mengkonsumsinya dan juga memastikan produk-produk itu yang tidak merusak. Nah, kita tahu bahan dasar dari pangan itu bisa dari tumbuhan atau nabati, bisa dari hewan atau hewani, bisa mikroba dan sebagainya. Itu juga yang kemudian perlu penelitian bagaimana kita untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Manfaat dari kita tidak memakan yang haram diantaranya bagaimana menghindarkan dan membebaskan kita dari penyakit yang dapat merusak kesehatan tentunya, menghindarkan dari murka Allah karena melanggar larangannya, menghindarkan dari kerasnya hati dan menghindarkan dari sikap yang tidak baik. Dan akibat dari mengkonsumsi yang haram bisa ibadahnya tidak diterima, bisa merusak jiwa, dapat membahayakan kesehatan, memubazirkan harta, menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi dari mengingat Allah. Juga termasuk tertolaknya doa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, sebagaimana perintahnya yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan tsumma dzakar. Hai para rasul, makanlah kalian hal-hal yang thayyib, yang baik, wa'malu, dan beramallah kalian shalihan yang baik, tsumma dzakar, dan senantiasalah mengingatnya.
Demikian juga di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah kalian dari hal yang baik-baik apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau mengisahkan ya, ar-rajulu yutfilu safara as'aba agbaro yamutu yadaihi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun agudiyya bil harami fa ini yustajabu lahu. Ada seseorang laki-laki yang datang dari perjalanan, kemudian rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenakan dengan yang haram juga. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menegaskan bahwasanya kita diperintahkan sebagaimana perintahnya kepada para rasul, yakni untuk memakan yang halal dan thayyib dan menghindarkan diri dari yang haram, karena itu bisa menolak dari doa-doa yang kita panjatkan padanya. Dengan makanan halal itu akan memberikan kebaikan pada rohani dan jasmani, dan tentunya mendapatkan keridhaan Allah dan keberkahan dari. Sedangkan yang haram itu bisa mendatangkan kemudaratan dan menjauhkan dari keridhaan dan keberkahan Allah SWT. Sahabat, kita adalah apa yang kita makan. Untuk itulah bagaimana kita senantiasa menjaga makanan kita itu dari yang haram dan memastikan yang kita konsumsi adalah halal makanannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.